Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Gopontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Saya ini agak lemas teman-teman, sakit perut. Jadi 2 hari ini saya nggak melatih merpati di kolong ya, karena saya kan joki lepas, jadi naik motor ke sana kemari, nyangklong kandang lepasan itu nggak kuat kayaknya, jadi saya nggak ngelatih ini. Pagi ini saya sempatkan untuk membalas requestnya Kang Salamina Pasundan kalau nggak salah ya, atau siapa ya. Maaf ya kalau salah saya sebut ya, kalau saya salah sebut mohon dimaafkan. Kayaknya Salamina Pasundan, masalahnya tadi saya nggak pakai kacamata bacanya. Masalah Mina ini menanyakan ciri-ciri merpati betina yang bagus untuk pacak ya kalau nggak salah, mengerti ya. Ini kalau di tempat saya ya, rata-rata kalau senior-senior saya kalau mau menjodohkan merpati, biasanya cari cewekan yang model begini nih teman-teman. Saya ambilkan contohnya. Nah ini teman-teman, yang menjadi favorit di tempat saya ini, karena kami bermainnya merpati tinggian ya, kalau belum medit, belum termasuk tinggi, dia harus sampai nitik. Nah ini yang begini nih ya cewekannya ya, diusahakan cari yang modelnya gini nih. Ini paruhnya tipis seruncing, dan biasanya model kepalanya begini, atau yang nyunong ya, yang agak bulat gitu, yang kayak nanti saya pegangkan juga yang satunya. Terus pegangannya yang bulat ya, bulat terus ininya rapat, itu kesukaan di daerah saya, karena burung-burung tipe-tipe los atas ya, ini los atas, kemudian di bawahnya agak ngerem sedikit, tapi ini untuk dada-dada begini ini rapat, ini los atasnya sampai los 1-2 nya bagus, nanti 3-nya di bawahnya nanti agak sak begitu, atau cuma pek gitu ya, enggak sampai menjatuhkan diri. Ini kalau burung-burung begini ini berarti dia rambunannya gersik ya, dia cenderung gersik untuk paruhnya ini, dan kepalanya juga gersik ya. Ini kemudian ini tulangannya ini agak Jawa, ini dia agak halus tapi besar ya untuk tulangnya, tapi burung ini kecil, ini cuma 1 genggam ini full ya pegangannya ya. Ekor nata, kemudian bulu tebal, ini bulunya tebal sekali termasuknya. Nah kemudian larnya juga, ini larnya rapat ya, ini harapannya nanti anak-anaknya juga ikut rapat, karena menurut pendapat orang-orang di daerah saya, faktor indukan betina itu sangat menentukan. Jadi mereka berusaha mencari indukan betina itu yang mendekati sempurna lah istilahnya, yang mincis, ini istilahnya mincis ya di tempat saya, karena paruhnya tipis panjang, kemudian kepalanya begini, ini dia bilang, kalau di tempat kami bilangnya ini mincis, atau ayu juga bisa dibilang gitu, atau warna merah, kemudian yang paruhnya juga kayak gini, yang putih itulah, bukan paruh begini. Biasanya kalau merah itu paruhnya putih, tapi kalau Megan Tritis itu paruhnya merah begini. Ini kalau menurun pada anaknya, nanti anaknya akan kenceng, gampang diklepek ya, Mas Salamina Pasundan dan juga teman-teman. Atau juga yang model itu ya, tapi yang jelas pegangannya full ya, kalau bisa pegangannya yang kembut-kembut itu. Kemudian di daerah sini ini juga empuk ya, di daerah apa ini, seputar Wangkong itu, kalau bisa carikan yang tebal empuk itu biasanya dia tipe-tipe burung yang
bertelur ya, gampang bertelur. Ngendokan kalau orang Jawa bilang. Kalau di tempat kami bilang ngendokan. Itu yang menurut saya bagus untuk dijadikan betinaan untuk diambil anakannya. Yang penting tergantung kita mau cari apa, mau membentuk anakan yang bagaimana ya. Misalnya jantannya juga model-model begini, kemudian dijodohkan yang begini, nanti lossnya semakin bagus. Kemudian kalau yang indukan jantannya itu yang menjatuhkan diri, kemudian dijodohkan dengan ini, insya Allah nanti kalau perpaduannya bagus juga loss 1-2-nya bagus, nanti di 3-nya juga ada kasarnya. Itu tujuan dari penyilangan ya. Dan jangan sampai apa ya istilahnya, yang kita perkirakan itu meleset terlalu jauh, biasanya nanti akan kita ambil sampel-sampel ya. Ada beberapa kali teluran ditetaskan, kemudian kita coba. Nah nanti anaknya yang melebihi indukannya itu yang kita ternak lagi ya, supaya hasil dari ternakan kita itu semakin bagus. Dan nanti kalau memang dari anakan betina ini bagus, itu biasanya kalau di tempat kami itu nanti dijodohkan dengan anaknya yang paling bagus, nanti diperanakkan. Itu teknik cepat ya kalau di tempat saya begitu. Itu tidak terlalu ribet. Nah nanti biasanya hasilnya walaupun ada yang kurang bagus, tapi rata-rata yang saya lihat banyak bagusnya. Tapi ya itu mungkin karena pas cocok ya, kalau pas nggak cocok mungkin kurang bagus juga ya. Kita cuma sekedar apa istilahnya, mencoba, trial and error lah istilahnya, mencoba dan gagal misalnya, tapi kita akan coba-coba terus sampai menghasilkan anakan yang terbaik. Dan satu lagi biasanya juga rekan-rekan di sini suka yang pakai yang begini nih. Nah ini yang begini juga biasanya disukai ya. Nah ini kalau menurut saya dari tulangan, paruh sama kepala ini kayaknya masih banyak sekali gersiknya ya, unsur gersiknya banyak sekali. Mungkin justru ini masih tergolong yang jenis gersik ya. Coba teman-teman perhatikan ya, untuk paruh, kepala, ini burungnya juga kecil. Ini untuk kakinya panjang lentik ya. Kemudian ini untuk tulangannya tipis, tapi biasanya ini dicari dijodohkan dengan yang burung rambun Jawa yang masih kental Jawanya, supaya nanti di anakannya itu ada yang keluar seperti gersian tapi berbadan sudah tulangan Jawa ya. Itu nanti diharapkan bagus untuk terbangan jauh, dan biasanya dia gampang motes, gampang turun. Ini ya, untuk tulangan ini tipis ya, coba teman-teman perhatikan. Dan ini untuk kulitnya juga tipis, kemudian bulunya juga tidak terlalu tebal, standar saja. Ini larnya seperti ini ya, ini juga rapat. Gitu ya, kelihatan ya, dia ujungnya juga agak bulat. Biasanya ini burung ini juga terbang tinggi, apalagi nanti kita silangkan atau kita rambunkan dengan yang unsur Jawanya masih banyak, nanti akan keluar badannya kayak Jawa, bulunya tebal, nanti lar-larannya juga bulat, maka diharapkan itu bagus untuk romprang ya, kalau untuk burung romprang. Atau kalau untuk kolongan juga, asal dilatih kolongan juga kayaknya bagus. Karena kalau saya lihat di lapak pun kebanyakan mereka mengambil rambunan Jawa gersik ya, yang untuk dimainkan. Jarang yang saya lihat itu pos ya, pos gersik itu jarang sekali saya lihat. Rata-rata Jawa gersik ya.
Burungnya nanti dia kecil-kecil, tidak terlalu besar, walaupun nanti juga ada yang besar, tapi rasanya memang kalau untuk Jawa Gresik itu burungnya tidak terlalu besar yang mereka gunakan rata-rata di kolongan ya. Karena waktu saya melepaskan punya teman-teman, saya pegang juga, oh cuma sedang ke arah kecil, sedang ke arah kecil. Bulunya rata-rata tebal, halus sekali, nitro ya. Itu biasanya kencang, dan paruhnya biasanya begini ini modelnya. Dan untuk kepala ini agak tepes sedikit ya, tidak sampai gini ya, tidak sampai nyunung sekali gini. Itu rata-rata yang mereka pakai di kolongan. Untuk di rumah pun kayaknya sama aja ya, kalau saya lihat dari tampilan fisiknya, antara rumahan sama kolongan itu sama. Cuma jadi saya sedikit mengambil kesimpulan kayaknya tidak berbeda jauh ya untuk burung rumahan sama kolongan. Cuma pembedanya itu ya karena burungnya tidak perlu terbang tinggi, mungkin memerlukan apa ya, lar yang kecil, ininya apa namanya, sodoannya ini yang kecil, nanti sampai di ujung hilang itu ya, kecil sekali, dan di ujung itu nanti membantu kelunturan waktu burung itu manuver ya. Kalau untuk burung-burung rumahan kan lepasan jauh, dia perlu lar yang kuat, tebal, dan lebar-lebar sekali ya. Di kolongan pun sebenarnya juga begitu. Cuma ada hal-hal tertentu yang saya belum belum saya perhatikan secara mendetail. Nanti satu saat saya akan ceritakan juga setelah saya bisa mengambil kesimpulan dengan melihat latihan-latihan yang di kolong ya. Oke, demikian ya Mas Salamina Pasundan dan juga teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi saat Anda ingin mengambil anakan player Anda misalnya. Silakan diperhatikan ininya aja ya, tipe burungnya yang turun jedor atau enggak, kita mau silangkan yang bagaimana. Tapi rata-rata kalau di tempat kami yang begini ini, atau yang seperti Megan tadi ya, yang untuk jodoh, karena kita akan mengambil unsur Gresiknya supaya bidding dan semangatnya tinggi, nanti tenagonya diambil dari unsur Jawanya. Oke, semoga ini bermanfaat sebagai referensi. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.